chapter 5 tentang proses produksi. Jadi outline untuk bab ini itu meliputi proses produksi dasar, peran sistem enterprise di dalam proses produksi, dan latihan menggunakan simulasi SAP. Proses produksi dasar yang akan dibicarakan mengenai definisi daripada plan to produce, rencana untuk memproduksi, Jadi kalau kita lihat di sini secara historis, SSB yang dimiliki oleh si John Bull, yang pemilik daripada Super Skateboard Builder atau SSB, berurusan secara eksklusif dengan barang perdagangan yang dibeli dari vendornya dan kemudian segera dijual kembali pada pelanggannya. Sekarang daripada hanya menjual kembali skateboard, John ingin Super Skateboard Builder ini atau SSB mulai memproduksinya sendiri. Nah, di sini dia perlu untuk mendesain produksinya. Ini jelas merupakan langkah yang luar biasa untuk John Bull, Dan John Bull juga bertanya-tanya dengan tepat apa yang akan terlibat, John Bull juga menyadari bahwa Super Skateboard Builder ini sekarang harus membeli bahan mentah atau suku cadang, atau spare part, barang raw materialnya, yang dibutuhkan untuk membuat skateboard. Namun dia memiliki banyak pertanyaan, bagian apa yang dibutuhkan Super Skateboard Builder atau SSB ini, dan jumlahnya berapa, Setelah SSB membeli suku cadang, bagaimana cara SSB merakitnya untuk membuat skateboard? Nah, itulah adalah pertanyaan yang dialami John Bull pada saat dia pertama kali ingin melakukan produksi. Engineer to produce, jadi di sini insinyur untuk memproduksinya. Akhirnya bagaimanapun John Bull itu harus melacak semua, men-track semua pekerjaannya ini. John samar-samar sedikit mengingat sesuatu tentang bagaimana tagihan material, rute, dan akuntansi yang dia pelajari ketika di kelasnya dulu, Dan sekarang dia benar-benar lebih memperhatikan tentang pembayaran yang ada di perusahaannya. Tapi di dalam bab ini kita akan membahas produksi atau disebut juga dengan proses plan to product. Proses produksi mencakup semua langkah yang diperlukan untuk membuat barang jadi dari komponen. Kita akan memulai dengan mengilustrasikan proses produksi sederhana dalam kaitannya dengan aliran data, dokumen, informasi, Di sini akan disimpulkan dengan memeriksa peran sistem perusahaan dalam mendukung proses produksi. Sedangkan pada bab-bab tentang pengadaan atau procurement dan fulfillment atau pemenuhan, kita telah menjelaskan dampak dari proses-proses tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan. Dan untuk kali ini kita tidak akan membahas dampak finansialnya, bahkan pembahasan ini disederhanakan tentang dampak keuangan dan proses produksi memerlukan pemahaman tentang konsep akuntansi yang berkaitan dengan pengalokasian tenaga kerja dan biaya overhead, dan ini berada di luar cakupan ini. Jadi dampak finansial untuk session ini tidak dibahas, karena itu memerlukan banyak pengetahuan yang diperlukan dalam bidang akuntansi. Selanjutnya, konsep kunci dan asumsi, proses produksi lebih kompleks daripada proses pengadaan dan pemenuhan, pengadaan atau procurement, dan proses pemenuhan atau fulfillment. Oleh karena itu sangat penting bahwa dengan mendefinisikan konsep dan asumsi kunci, secara khusus kita memfokuskan pada berbagai jenis proses dan strategi, strategi produksi serta
data master mengenai tagihan material, ya, bill of material, ya, work center, dan rute produk atau produk routing. Kita masuk saja ke produksi, proses, dan strategi. Produksi, proses, dan strategi. Ada banyak jenis proses produksi yang berbeda, dan proses tersebut dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda. Assembling terhadap manufacture, ya, atau perakitan terhadap manufacture, ya. Produksi dapat melibatkan assembling atau perakitan atau manufacture, ya. Assembling atau perakitan melibatkan pengambilan sejumlah bahan komponen seperti papan, ya, mur, dan baut, ya, dan menyatukannya untuk menghasilkan produk jadi yang diinginkan seperti skateboard, ya. Sebaliknya, pembuatan yang melibatkan bahan untuk seperti pelet plastik, ya, untuk membuat sesuatu, ya, dari pelet plastik itu seperti piring, cangkir, ya, yang dari plastik dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada manufaktur. Itu perbedaannya dengan assembling, ya. Untuk discrete dan proses manufaktur, cara lain untuk mengklasifikasikan produksi, ya, adalah dalam istilah manufaktur discrete atau terpisah, ya. Misalnya contohnya furniture, komputer, plat, cangkir, ya, versus proses manufaktur, ya. Jadi proses manufaktur tuh biasanya minyak, chemical, ya, minuman, gas, ya. Tentunya pembahasan yang lebih rinci tentang konsep-konsep ini itu di luar lingkup buku ini, ya. Jadi produksi skateboard di SSB merupakan produksi termasuk adalah produksi discrete yang terdiri dari perakitan skateboard dari bahan komponen, ya. Make to order atau make to stock, ya. Beberapa perusahaan memproduksi barang hanya sebagai tanggapan. Jadi dia akan memulai produksinya jika dia menanggapi jika ada pesanan pelanggan langsung, ya. Sedangkan yang lainnya atau itu dia akan membuat inventaris produk, ya, yang dapat mereka simpan, ya. Produknya disimpan dulu, ditaruh di gudang, yang kemudian digunakan nanti untuk memenuhi permintaan pelanggan atau disebut dengan make to stock. Jadi sini bedakan antara make to order dan make to stock. Jadi make to order dia akan memproduksi jika ada pesanan dan pesanan itu ditanggapi maka baru dia memproduksi. Sedangkan make to stock dia terus memproduksi dan hasil produksinya disimpan. Jadi suatu saat nanti ada yang memerlukan maka itu bisa dikeluarkan, ya. Jadi perbedaannya itu antara make to order dan make to stock. Strategi yang disebut make to order dan yang terakhir disebut dengan make to stock, ya. Misalnya perbandingan antara Apple Computer dan Dell Corporation, ya. Di sini menggambarkan dua strategi ini, ya. Jadi di mana Dell itu dia make to order, ya. Sedangkan Apple adalah make to stock, ya. SSB menggunakan strategi make to stock, ya. SSB Super Skateboard Builder, ya, termasuk strategi make to stock yang berarti bahwa ia memelihara inventaris skateboardnya dan kemudian menggunakan inventaris tersebut untuk memenuhi pesanan pelanggan. Bill of material, ya. Tentunya kita ingat bahwa dalam proses pengadaan dan fulfillment penuh, ya, bahan yang dijaminkan dan dijual kepada pedagang barang yaitu bahan yang hanya dibeli dan kemudian dijual kembali. Oleh karena itu, data master sebagian besar berfokus pada pelanggan, vendor, dan material, ya. Sebaliknya, proses produksi melibatkan jenis bahan yang berbeda, yaitu bahan rakitan dan produk, ya, atau produk. Dengan kata lain, material diproduksi dengan cara merakit atau menyusun, ya, beberapa material komponen. Untuk alasan ini, proses produksi melibatkan 3 jenis tambahan data master: bill of material,
work center, dan product routing. Ya. Sekarang kita akan melihat lebih detail lagi satu persatu tentang bill of material. Ya. Bill of material mengidentifikasikan semua bahan atau suku cadang yang diperlukan untuk membuat satu unit produk jadi. Ini didasarkan pada desain produk. Desain produk adalah proses terpisah dalam organisasi yang berkaitan dengan pembuatan produk baru berdasarkan faktor-faktor seperti riset pasar dan teknik produksi baru. Ya. Hasil daripada proses desain produk adalah gambar teknik produk. Untuk SSB, bill of materialnya ini akan kita lihat nanti dalam slide berikutnya. Ya. Ini adalah komponen-komponen yang diperlukan di dalam skateboard. Ada bolt, ya, ada standar skateboard, ada papannya, ya, dan sebagainya. Bill of materialnya, ya, dari standar skateboard itu kalau diuraikan spare partnya tuh ada lock nut, bolt, package book, SSB label, grip tape, insert part, standard deck, dan standard truck assembly. Work center atau pusat kerja. Tugas sebenarnya adalah untuk menciptakan produk itu dapat diselesaikan di work center itu atau di pusat kerja itu. Ya. Satu atau lebih tugas atau operasi dapat diselesaikan di work center. Ya. Di sini ada SSB work center, ya, yang luasnya itu 200 meter untuk material staging, ya. Jadi pementasan, ya, pementasan material, ya, pemilahan, ya. Lalu 230 untuk final assembly, perakitan akhir, ya, area perakitan akhir, dan yang 300, ya, luas ini menyatakan luas 300 ini diperuntukkan untuk pengemasan dan inspeksi. Ya. Di sini SSB ini rencananya ini melibatkan, ya, ruang office, ya, front office, ya, warehouse, atau storage area, dan shop floor atau produksi area. Ya. Jadi warehouse ini dock loading dan unloading. Jadi kita lihat saja denah untuk SSB plain layout, ya, seperti ini, ya. 200, ya, seluas 200, ya, mungkin 200 meter persegi, ya, karena tidak disebutkan satuannya, ya, mungkin 200 meter persegi, ya. Ini merupakan area, di sini ada staging area, ya, staging area 200, ya. Jadi shop floor itu ada staging area, ya, area pementasan material. Di pusat kerja ini, di work center, ya, semua komponen yang diperlukan untuk membuat produk diperoleh dan disiapkan untuk digunakan di pusat kerja berikutnya, yaitu assembly, ya. Jadi di sini final assembly, ya, sampai ke di sini merupakan pertemuan akhir, ya. Berbagai komponen dipasang ke dalam bentuk skateboard standar, ya. Sedangkan yang 300, ya, ini merupakan area pengemasan dan inspeksi, ya, yang akhirnya skateboard diperiksa dan dikemas, ya. Bahan yang dipindahkan, bahan yang dibutuhkan dipindahkan dari tempat penyimpanan bahan mentah ke lantai toko. Di sana diangkut antara pusat kerja menggunakan conveyor belt atau ban berjalan, ya. Setelah skateboard diproduksi, mereka dipindahkan ke area penyimpanan jadi. Ya, area penyimpanan jadi di sini adalah storage, ya. Oke, selanjutnya product routing.